Anda kembali bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, saya akan langsung memperkenalkan 3 narasumber yang sudah bersama saya di sini. Dari sebelah kanan saya ini adalah Hamdi Muluk, Prof. Hamdi Muluk, pakar psikologi politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Yang kedua adalah Pak John Kennedy Aziz. Ini adalah anggota Komisi 3 DPR, fraksi Golkar. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga adalah Mas Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, ICW. Selamat pagi, Mas Agus. Apa kabar semuanya? Bapak-bapak, terima kasih nih, kayaknya baru pertama kali semua ya di studio Metro TV Manulive ya. Oke, pemirsa, penunjukan 9 perempuan untuk mencari calon pimpinan KPK menimbulkan pro kontra. Sebagian mendukung langkah Presiden Joko Widodo, tetapi sebagian lainnya tidak terlalu sepakat dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Kami akan mengulasnya, tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Di tengah semakin kompleks dan terpuruknya Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah membuat kejutan ketika menunjuk 9 perempuan sebagai panitia seleksi untuk memilih calon pimpinan KPK. Disebut kejutan karena 9 nama tersebut bahkan tidak masuk dalam bursa perbincangan calon anggota panitia seleksi yang beredar di masyarakat. Nama-nama yang berasal dari berbagai macam latar belakang keilmuan dan profesi itu menimbulkan perdebatan. Layakkah mereka menyandang tugas mencari calon pimpinan KPK? Kelompok pendukung melihat 9 Sri Kandi ini dikenal memiliki netralitas dan profesionalisme. Mereka dinilai jauh dari hal-hal yang bisa menghambat proses pemberantasan korupsi. Apalagi pemberantasan korupsi saat ini memiliki dimensi yang lebih luas. Jadi saya rasa ini akan memperlengkap memperlengkap komposisi KPK ke depan, karena tadi yang namanya pemberantasan korupsi ini makin kesini makin kompleks dimensinya. Ada juga yang menyentuh wilayah ekonomi, ya, korupsi di wilayah itu. Kemudian juga ada yang menyentuh wilayah-wilayah yang bicara soal pencucian uang, dan kemudian juga ada wilayah-wilayah lainnya. Sementara itu, bagi anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil, ke-9 nama tersebut tidak terlalu dikenal publik. Mereka juga jarang merespon isu-isu yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden juga harus menjelaskan apakah mereka bisa menahan gempuran-gempuran yang dilakukan untuk KPK. Mengingat KPK saat ini sedang berada dalam titik nadir. Saya tidak tahu maksud apa filosofi Presiden Jokowi menempatkan semuanya perempuan, yang menurut saya juga kurang tepat, ya. Kurang tepat. Seharusnya memang, ya, menurut saya harus ada laki-laki di dalamnya, ya. Laki-laki, ya, sehingga kemudian ini bisa mengimbangi cara berpikir perempuan-perempuan ini, ya. Jadi saya di satu sisi saya apresiasi, tapi di satu sisi saya meragukan. Pro kontra menyikapi sebuah keputusan pemerintah adalah hal biasa. Tinggal bagaimana para anggota pansel ini membuktikan independensi, kredibilitas, dan integritas mereka memilih calon pimpinan KPK yang berkualitas. Sebenarnya gini, ini kan kita belum mulai ya, kita baru aja di tadi pagi. Jadi yang pertama-tama tentu kita harus berkumpul dulu untuk membahas cara kita bekerja seperti apa dan tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi pada saat ini saya belum bisa bicara banyak. Ya, pertama-tama tentu kita akan menjalankan tugas ini dan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita harus meneliti rekam jejak dari masing-masing kandidat dengan sebaik-baiknya. Dan bayangan saya melibatkan juga pihak-pihak lain. Tadi saya sudah dihubungi juga oleh ICW. Teman saya di ICW bilang bahwa mereka seperti juga periode sebelumnya akan melakukan tracking, ya, terhadap rekam jejak dari para calon. Ya, tentu kita harus memilih calon yang independen, ya, sehingga mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, karena komisioner KPK itu peranannya sangat penting di dalam pemberantasan korupsi dan agar KPK bisa